Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Saya sampaikan pertama kali, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita semuanya, sehingga dengan senang hati kita bisa menerima berkat firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Dan dengan senang hati kita pula dapat menerapkan, mengaplikasikan firman Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, dan berbangsa. Puji nama Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Allah yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Saya akan bacakan dalam bahasa Yunani-nya terlebih dahulu. Ode karpos tu pneumatos estin agapi chara irini makrotimia Christotes agatos ini pistis frautes en gratia kata ton tiuton of estin nomos. Saya ini adalah berkisah tentang buah roh, ya, yang diberikan Tuhan kepada kita dalam menghadapi kehidupan ini, dalam melayani, dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tetap mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Sebagaimana kita tahu, hampir 1 tahun lebih kita sudah menghadapi masalah yang serius, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, yaitu pandemi, ya. Kita menghadapi banyak persoalan karena pandemi ini. Ya, hubungan antar negara pun menjadi terbatas. Pekerjaan yang tadinya bisa dilakukan dengan bebas sekarang harus dibatasi. Dan di banyak sektor ekonomi kita mengalami banyak hal yang tidak seimbang, sehingga membawa dampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini saya mau memberikan tema pada kita adalah bahwa bertahan di dalam situasi yang berat, atau bertahan dalam situasi yang kita alami sekarang ini. Jadi bertahan bukan karena kekuatan kita, bertahan karena kasih karunia. Jadi tema kita adalah bertahan karena kasih karunia Tuhan. Jadi ada buah-buah roh itu yang tadi saya katakan, bahwa ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebaikan, dan lain sebagainya. Tetapi saya hari ini akan mengupas tentang yang disebut tadi makrotimia. Makrotimia, ya, bacanya makrotimia, ya, makrotimia. Makrotimia itu memiliki arti dalam bahasa Inggris, yaitu yang pertama adalah long suffering. Long suffering itu kalau secara harfiahnya dibilang lama menderita, panjang menderita. Tetapi dapat saya simpulkan bahwa di dalam Alkitab dikatakan itu adalah sebuah kesabaran. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini dibutuhkan kesabaran. Tidak gerusa-gerusu, tidak hantam kromo, tidak hantam sana sini yang mengakibatkan kerugian diri sendiri maupun kerugian orang lain.
Kita harus memiliki kesabaran, bukan kesabaran kita sebagai manusia, tapi kesabaran yang datangnya dari Allah. Karena itu adalah buah dari Roh Kudus yang diberikan kepada orang-orang percaya. Itulah yang membuat kita dapat bertahan. Itulah yang membuat kita dapat bersabar dalam menghadapi dan sekaligus mengantisipasi situasi yang pelik ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu tidaklah enak mengalami masa seperti ini. Kita sudah lihat ada banyak perusahaan bangkrut, ada banyak usaha-usaha tidak berjalan sebagaimana mestinya, terseok-seok. Kalau masih bisa bertahan itu syukur, tapi bagaimana mereka yang tidak bisa bertahan? Bagaimana mereka menghadapi situasi mereka? Dibutuhkan kesabaran yang sangat panjang, yang tidak kita ketahui kapan ini berakhir. Tetapi saya mau katakan, tidak ada kejadian di suatu bangsa, atau tidak ada suatu kejadian yang terjadi secara kebetulan. Allah terlibat di dalamnya. Yesus terlibat di dalamnya dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, kalau Allah terlibat di dalamnya, kita yakini bahwa Tuhan juga akan memberikan way out, akan memberikan solving solution, penyelesaian masalah yang kita hadapi. Allah tidak ingin kita terus mempersalahkan diri kita sendiri, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan bangsa negara, apalagi mempersalahkan Tuhan. Why like this? Mengapa seperti ini? Itu sebabnya Tuhan sangat luar biasa. Dia telah memberikan kepada kita buah rohnya. Salah satu adalah makrotimia, di mana kita bisa menghadapi situasi ini karena kekuatan yang diberikan pada Tuhan. Ketika orang tidak lagi bisa menghadapi persoalan ini, mereka akan menipu ke sana ke sini. Mereka akan membuat kerugian di sana sini. Yang penting bagaimana mereka bisa menyuplai kehidupan mereka, bisa mendapatkan nafkah hidup mereka. Tidak peduli itu halal ataupun tidak halal. Yang penting saya dapat bertahan hidup. Bagi sebagian orang menghadapi sikap seperti ini, tentu itu di luar kehendak Tuhan. Mengapa sampai terjadi? Kita perlu pertanyakan, mengapa sampai terjadi? Bagaimana hubungannya dengan Tuhan? Bagaimana pengenalannya akan Tuhan? Bagaimana kasihnya kepada Tuhan? Sehingga menghalalkan semua cara. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi ini, kita tidak perlu melakukan dengan cara-cara yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Minggu yang lalu saya berkata bahwa bagaimana kita bisa menyenangkan hati Allah. Ketika kita bisa menyenangkan hati Allah karena ketaatan kita, karena firman Allah yang ada dalam hidup kita, maka kita juga bisa bertahan dalam menghadapinya. Kita juga bisa bersabar. Pastilah badai akan berlalu. Pastilah persoalan ini akan berlalu. Tinggal menunggu waktu. Waktunya kapan? Itu terserah yang di atas. Tapi doa-doa kita naik, saya yakin dan percaya seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Baik mereka yang beragama Hindu, baik mereka yang beragama Konghucu, baik mereka Islam, baik mereka Kristen. Maka semua agama akan coba mendekatkan diri kepada Allah, memohon pertolongan Allah supaya persoalan ini dapat berlalu. Dan sebagai masyarakat Kristen kita tentu juga melakukan hal yang sama. Bahkan mungkin kita akan berpuasa, memohon belas kasihan Allah, memohon kemurahan Allah, memohon pertolongan Allah. Sehingga di tengah-tengah situasi yang ada saat ini, kita tetap bisa bertahan, kita tetap bisa bersabar dalam menghadapi persoalan. Kita tetap bisa bertekun dalam menghadapi keadaan ini. Tentu tidaklah mudah. Tapi saya berkata bahwa
kita dapat bertahan, kita dapat bersabar, kita dapat bertekun karena Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan telah dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jangan tempuh jalan-jalan yang tidak dikehendaki Allah. Justru saat ini adalah kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa kita adalah orang-orang beriman. Sungguh saat ini adalah saatnya kita membuktikan diri bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh mempercayai Allah yang hidup. Dia tidak akan membiarkan umatnya. Dia tidak akan membiarkan gerejanya selama kita mau menyerahkan hidup kita kepada Allah. Long suffering. 1 tahun sudah lebih. Dari Maret ke Maret. Ya hampir 1 tahun. Anda tahu apa yang saya perbuat selama 1 tahun di tengah-tengah situasi di mana pernah begitu luar biasa pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah oleh karena merajalelanya penyakit ini. Dan pada akhirnya kita harus ada di rumah, bekerja dari rumah dan melakukan segala aktivitas dari rumah, termasuk mengajar juga dari rumah dan lain sebagainya. Saya untuk meningkatkan imun tubuh saya berolahraga. Yang selama ini mungkin sangat jarang saya lakukan, tapi setelah tidak ada kegiatan, yang saya bisa lakukan hanya berolahraga untuk menambah imun tubuh ini. Untuk kita bisa bertahan menghadapi sakit penyakit ini. Tapi saya mau katakan, kita bisa bertahan, kita punya imun tubuh yang kuat, itu bukan karena kekuatan atau kekuatan kita. Itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau kita sampai saat ini tetap kuat, sehat, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur. Karena apa? Kita lihat ada banyak masalah yang terjadi. Ada banyak orang kehilangan orang tua yang dikasihinya. Ada banyak orang kehilangan keluarga yang dikasihinya, kakak yang dikasihinya, adik yang dikasihinya, ibu yang dikasihinya, nenek, kakek yang dikasihinya oleh karena penyakit ini. Siapa yang akan disalahkan? Pemerintah? Tentu tidak. Di sini dibutuhkan kesabaran orang-orang beriman. Kita tentu tidak bersuka cita dengan keadaan situasi yang mereka alami. Setidak-tidaknya kita dapat mendoakan, meringankan mereka dengan cara kita berdoa supaya mereka mendapat ketabahan bagi mereka-mereka yang mendapatkan musibah karena pandemi ini. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, long suffering, sabar. Sabar bukan berarti tidak melakukan apa-apa, bukan. Sabar bukan berarti lalu berdiam diri, bukan. Kita tetap harus melakukan kegiatan kita. Kita harus, coba Anda bisa bayangkan, bagi mereka yang hanya hidup hari ini, sore atau siang dia cari untuk makan malam. Masih banyak. Kita juga telah mendengar ada banyak peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan sebenarnya. Sampai harus mengakhiri hidup karena susahnya untuk mencari nafkah. Membunuh untuk memenuhi nafkah mereka. Mencuri untuk memenuhi isi perut mereka. Kenapa? Tidak ada kesabaran. Sabar bukan berarti berdiam diri. Kita bisa melihat ada orang karena kesabarannya, dia mau melakukan apa saja hanya untuk memenuhi nafkah hidup. Mau kerja ini ya, kerja itu ya. Yang penting halal. Yang penting diridhoi oleh Tuhan. Jadi sabar dalam menghadapi situasi ini. Yang kedua, makrotimia itu adalah perseverance, tekun. Ada kesabaran, lalu ada ketekunan.
seperti kami di tengah-tengah situasi yang sulit, ya tentu perlu bertekunlah sedikit. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja bertekun. Tekun sedikit tapi terus menerus gitu loh. Dalam menghadapi situasi ini, bertekun untuk berdoa bersama keluarga, bertekun untuk membaca firman Allah, bertekun untuk melakukan aktivitas kita yang walaupun seolah-olah tidak ada hasilnya, tapi harus tetap bertekun. Bertekun untuk melakukannya, bertekun untuk mengerjakannya. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah tutup mata terhadap kekasih-kekasih. Tuhan tidak pernah telinganya tuli untuk teriakan mereka-mereka yang mengasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah tuli bagi doa-doa yang mempercayai Dia. Yesus adalah jawaban dalam setiap persoalan kita. Tapi perlu ketekunan dari kita. Ketekunan yang berlimpah-limpah. Perseverance itu harus ada. Dan juga butuh persistennya, ketetapan itu. Ada orang nggak sabar, lalu ketika nggak sabar nggak mungkin dia bisa tekun, nggak bisa. Orang yang tekun itu adalah orang yang betul-betul sabar, karena dia berpikir di ujung terowongan sana, ya mungkin dari awal terowongan dia melihat hanya gelap. Tapi dia yakin di ujung terowongan itu ada secercah sinar yang akan menyinari kehidupannya. Atau di baliknya, di balik gelapnya tengah malam itu, pasti diyakininya bahwa pagi, sinar mentari pagi akan bersinar menerangi dunia ini. Jadi jangan merasa darkness lah. Jangan merasa, wah sudah mengalami kegelapan yang sangat luar biasa. Tidak. Tidak. Ini ekolo. Itu mudah. Kata orang Yunani sana. Ekolo. Kalau bilang dipkolo. Memang kalau lihat dari kacamata kacamata kita, ini sangat deep kolo ini, sangat sukar, ya deep kolo, dipisil kata orang mana itu, orang Spanyol sana, hasil mudah kata orang Spanyol juga itu. Jadi di sini ketekunan kita sebagai orang-orang yang percaya dibutuhkan sangat. Saya kagum terhadap Yusuf. Mengapa saya kagum? Karena dari masa remaja sampai kepada masa dewasanya, belasan tahun, hampir 13 tahun mungkin, ya, dia mengalami penderitaan yang sangat panjang. Dia mulai tidak disukai oleh saudaranya. Dia mulai dibenci oleh saudaranya. Kalau orang membenci, maka yang dipikirkan, yang dilakukan adalah tindakan membenci. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia bertekun. Bertekun menghadapi persoalannya, tetapi dia juga terus melakukan aktivitasnya. Dia dimasukkan ke sumur, diangkat lalu dijual kepada orang Midian. Midian menjualnya kepada Potifar. Potifar
menjadikan dia pengawal atau mengurus rumah tangganya, lalu digoda oleh istrinya, terjadi fitnah, dia tetap sabar, dia tetap bertekun melakukan pekerjaannya, walaupun pada akhirnya dia dimasukkan penjara. Di penjara dia menerjemahkan mimpi, dan pada akhirnya Anda tahu apa yang terjadi. Dia adalah orang nomor 2 setelah Firaun. Dia berkata kepada saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya mengalami ketakutan, "Kau mereka-rekakan dengan maksud yang jahat, tapi Tuhan yang kusembah mereka-rekakan dengan maksud yang baik, supaya memelihara kehidupanmu." Jadi kalau kita menghadapi persoalan dengan sabar, dengan tekun, akan membuahkan hasil yang manis. Tapi kalau kita mempersalahkan orang lain, mempersalahkan orang yang menyakiti kita, mempersalahkan dia, orang-orang yang membenci kita, kita akan mengalami kerugian. Dan ketiga adalah endurance. Ketika orang punya kesabaran, dia punya ketekunan, lalu dia punya yang namanya ketahanan. Ketahanan iman. Alkitab mengatakan dalam Roma 11 ayat yang ke-6 bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyenangkan hati Allah kalau dia tidak beriman. Artinya kalau Anda tetap beriman kepada Allah, Anda adalah orang-orang yang tetap menyenangkan hati Dia. Kalau Anda tetap beriman kepada Kristus, Anda berarti orang-orang yang mau diberkati oleh Tuhan. Dan yakin dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tidak mendengarkan setiap orang-orang yang dikasihi. Ketahanan kita bisa terbentuk oleh adanya kesabaran, adanya ketekunan, dan adanya ketekunan itu membuat kita punya daya tahan yang sangat luar biasa. Untuk Anda naik ke level yang selanjutnya, Anda harus mengalami proses ujian. Semua orang pasti mengalami ujiannya masing-masing. Kita tahu bagaimana Ayub mengalami persoalannya, mengalami ujiannya begitu luar biasa. Kekayaannya diambil dalam 1 hari, anaknya mati. Lalu kemudian istrinya mendongklek dia, untuk mati aja kau, bunuh dia aja kau. Tapi apa yang dikatakan Ayub? Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Terpujilah Tuhan. Kenapa? Dia punya daya tahan iman. Aku tahu bahwa penebusku itu hidup, itu kata Ayub. Kalau Anda tidak mengenali Allah yang Anda sembah, maka Anda kehilangan iman. Anda kehilangan ketahanan iman. Anda kehilangan pengharapan. Anda kehilangan kasih. Anda kehilangan kontrol yang diberikan oleh Allah, yaitu engratia. Engratia itu self control, pengendalian diri. Kalau kita punya pengendalian diri yang dari Tuhan, maka saya yakin ketahanan itu bukan karena kekuatanmu. Ketahanan iman itu ada datang karena self control yang Tuhan berikan kepada kita. Engratia yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukurlah bahwa Tuhan memberikan buah roh itu kepada kita, untuk kita bisa melayani diri kita, untuk bisa kita melayani orang lain dengan kasih Kristus yang penuh, dengan kasih agapi itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarkan kasih dan anugerah Tuhan memenuhi hidup kita. Ketahanan kita peroleh itu bukan karena kekuatan kita, tapi anugerah Tuhan. Kita dapat bertahan itu karena anugerah Allah. Jadi kalau disebut bahwa kita dapat bertahan karena anugerah Allah, itu karena kita mengerjakan beberapa hal yang dikatakan oleh firman Allah. Yang pertama tadi, makrotimia tadi, yang memiliki 3 arti tadi. Long suffering, perseverance,
Lalu ketahanan, endurance. Lalu engratia. Self control. Kalau kita memiliki ini, saya yakin dan percaya persoalan ini yang kita hadapi, pandemi ini, hanya jalan memuluskan kenaikan iman kita. Jangan yakini ini bahwa ini adalah pembunuh kehidupan. Yakini bahwa ini adalah jalan kita menuju next level, tingkat selanjutnya. Percayalah bahwa Tuhan tidak tutup mata dengan situasimu. Percayalah bahwa Tuhan mendengarkan teriakan yang kau sampaikan kepada Allah. Mungkin engkau sampai berdoa dan berpuasa. Mungkin engkau harus bangun di tengah malam untuk berdoa, menyatakan keprihatinanmu atas bangsa ini, menyatakan keprihatinan mungkin atas hidupmu juga, atas kehidupan banyak orang yang terjadi di sekitar kita. Kita mau berkata kepada Tuhan, turunkan belas kasihan-Mu Tuhan. Jangan biarkan ini berlarut-larut. Jangan biarkan ini, penderitaan ini terus-menerus berlangsung. Jangan Tuhan. Mungkin itu yang kita teriakkan kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, kalau Engkau berkata satu kata saja, lenyaplah COVID-19, maka dia akan lenyap. Mungkin itu yang kita katakan kepada Tuhan. Sama seperti yang saya katakan kepada Tuhan. Kalau Engkau mau Tuhan, katakan saja sepatah kata bagi COVID ini, lenyap, maka COVID ini akan lenyap. Tapi saya tidak bisa mempost Tuhan. Saya tidak bisa memaksa Tuhan. I cannot compel him. Saya tidak dapat memaksa dia. But I always pray to him. Tapi selalu saya berdoa kepada dia. Dengan penuh harapan. Bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam setiap peristiwa kehidupan. Bangsa sedang mengalami teror yang sangat luar biasa. Tapi yakin dan percayalah, ketika kita bisa melewati ini semuanya, bukan karena kuat atau gagah kita, semata-mata hanya karena Tuhan. Jadi jangan pernah memegahkan diri, jangan pernah memegahkan diri, jangan pernah menyombongkan diri atas kekuatanmu, atas kebisaanmu. Jangan. Kita bisa melewati sampai hari ini. Itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa tetap berada dalam koridor firman Allah. Itu karena kasih karunia. Kita dapat bertahan melakukan kehendak Allah walaupun terseok-seok. Itu karena Allah. Karena Yesus Kristus. Dan biarkan dia berkarya terus-menerus dalam hidupmu. Dan jangan pernah putus asa. Jangan pernah desperate. Jangan pernah putus asa menghadapi persoalan ini. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Lihat tangan Tuhan akan bertindak dengan caranya sendiri. Saya banyak mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan selama masa-masa pandemi ini. Dan saya bersyukur bahwa Allah tidak pernah membiarkan begitu luar biasa. Saya tidak pernah mengalami yang namanya masa-masa sesulit ini, tapi saya mengalaminya. Tapi saya mau katakan, tangan Tuhan selalu melepaskan saya dari setiap kesulitan itu. Tangan Yesus selalu menolong saya dari setiap kesulitan itu. Jadi, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, dan katakan kepada Tuhan, aku hanya dapat melewati peristiwa ini Tuhan, kalau aku bersama dengan Tuhan. Aku dapat bertahan itu kalau aku bersama dengan Tuhan.
Aku akan menjadi orang yang tidak dapat bertahan kalau aku mengandalkan kekuatanku. Aku akan banyak mempersalahkan orang lain. Tetapi karena Tuhan, aku bisa melewatinya. Syukur. Berlimpah-limpahlah ucapan syukurmu kepada Tuhan, supaya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Kunci pamungkas yang terbaik dalam menghadapi situasi ini adalah mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup. Amin. Firman Allah, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Kami melihat bagaimana peristiwa dunia ini dari kacamata iman kami. Kami tidak melihat peristiwa dunia ini dari kacamata daging kami. Karena ketika kami melihat dengan kacamata daging kami, maka kami akan mengalami banyak persoalan dalam hidup ini. Tapi ketika kami menghadapi persoalan dengan mata iman kami akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap peristiwa ini. Terima kasih, kami sadar ketahanan kami. Kami dapat bertahan melewati ini semuanya bukan karena kuat atau kami. Kami dapat bertahan karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih, bangsa dan negara kami ini pun dapat bertahan oleh karena kasih karunia Tuhan. Bangsa kami, pemimpin kami dapat bertahan oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan tolong semuanya sehingga menjadi sebuah kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah abai. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan segala kebaikan Tuhan. Kami percaya selalu kepadamu bahwa Tuhan selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami. Kami menyerahkan segenap roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Kami yakin dan percaya kepadamu Tuhan. Engkaulah Allah kami yang selalu mau menolong kami. Dan kami tahu ada banyak persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sampai Pulau Rote karena peristiwa ini. Tapi kami tetap berdoa agar mereka juga mendapatkan keringanan. Dan kami juga berdoa pemerintah diberikan solusi dalam menangani peristiwa-peristiwa ini. Kami juga berdoa bagi masyarakat dunia. Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka semuanya. Kami tahu situasi sulit di bangsa-bangsa. Ini bagaikan teror yang dihadapi oleh setiap bangsa. Tapi kami bersyukur, kami percaya bahwa di balik semua ini ada rencana Tuhan yang manis. Hingga kami berharap bisa di tahun ini menjadi rebound untuk ekonomi kami, untuk usaha kami, untuk pekerjaan kami, untuk pelayanan kami, dan lain sebagainya Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih di tengah-tengah hilangnya kadangkala iman orang-orang percaya oleh karena situasi yang sulit ini. Dan mereka lebih mempercayai kekuatan mereka daripada mempercayai Tuhan. Terima kasih Bapak, kami masih bersyukur kami bisa mempercayai Tuhan di tengah-tengah sulitnya kehidupan ini. Kami masih tetap beriman kepada Tuhan. Dan terima kasih, itu bukan karena kuat atau kami, tapi semata-mata karena Roh Kudus-Mu yang Kau berikan, makrotiniamu yang Kau berikan, dan ingratiamu itu Tuhan Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.